Aduh. Oke, saya share screen dulu tadi. Ini ya untuk hari ini. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Jadi memang nanti kalau kalian lihat Excel-nya tuh memang agak scatter ya. Tapi kurang lebih saya coba bikin kerangkanya nih. Kalau misalkan angka-angka itu nanti dia kesimpulannya apa sih gitu ya. Masuknya tuh ke kesimpulan yang mana nanti coba kalian lihat di sini. Oke. Nah, jadi nanti keputusannya adalah kita ingin memutuskan ya, apakah sebuah pemerintah daerah itu layak dalam menerbitkan obligasi daerah, tentu saja ketika dia memenuhi 5 kriteria ini. Jadi dia secara fiskal itu independen ya. Dan kalau dilihat tren pelaksanaan anggarannya atau ketika dia menyusun anggaran itu komposisi dana untuk pembangunannya yang lebih banyak ya. Liquid dan solvable tentu saja untuk menghindari kemungkinan default. Jadi di satu sisi memang obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah nanti itu tidak akan menjadi beban bagi pemerintah pusat. Maksudnya ketika default bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena si pemerintah daerah ini merupakan sebuah emiten tersendiri gitu ya. Tetapi di sisi lain defisit anggaran dari pemerintah daerah itu sebenarnya secara akumulatif menjadi defisit nasional juga. Nah, itu yang harus dikelola oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Pemungutan pajak dan penyerapan belanjanya cukup baik gitu ya. Sehingga kita bisa bilang kalau dari sisi cash flow gitu ya pemerintah daerah ini cukup baik gitu ya. Kemudian Pemda juga punya kemampuan bayar, tidak terlalu ketat gitu ya, sehingga nanti kalau misalkan dia membuat pinjaman baru itu masih banyak fiscal space-nya ya, masih leluasa lah gitu ya, masih ada ruang gerak untuk memenuhi kewajibannya. Oke, nah ini adalah Excel-nya. Saya pikir teman-teman bisa lebih memahami ya untuk sebentar. Nah ini. Oke, yang pertama kita sebenarnya ini ada beberapa tab itu nanti yang agak mirip-mirip ya. Kalau dia itu, kalau kalian ingat kembali di analisis laporan keuangan pemerintah, analisis laporan keuangan yang sebelumnya ya di private sector, kita kan bisa melakukan analisis itu dengan melakukan teknik tren gitu ya. Kita lihat analisis tren dari tahun ke tahun dan common size. Kalau common size dia dalam satu tahun yang sama. Kemudian kita bandingkan antar akunnya gitu kan ya. Nah ini kurang lebih sama. Horizontal ini dia lebih seperti tren gitu. Jadi kita bandingkan kondisi tahun anggaran yang berbeda. Perbedaannya bisa antar tahun, ya perbedaannya bisa komparatif. Jadi antar daerah gitu ya. Nah, di sini contohnya untuk antar tahun, kalian kalau ingin melihat sumber datanya, cek yang sebelah kanan nih, master ya. Nah, kita gunakan LRA dan neraca Kota Tangerang. Kita perbandingkan nanti ya. Neracanya juga. Nah, ini sudah tabel di ini ya dipanjangkan, jadi nanti bisa diambil. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya ini asalnya tuh angkanya dari mana? Dari sini. Oke, pertama horizontal vertikal antar tahun. Kita bandingkan pendapatan Tangerang Selatan secara total ya 2,6 triliun. Di sini 2016 dia naik ya 2,6
keseimbangan, berarti dari pemerintah pusat dari pusat. Nah, di sini ya total kenaikan pemerintah daerah Tangsel itu memang hanya 2,37%, tetapi kita bisa melihat di sini ternyata kan dengan kenaikan in total, berarti kan kita bisa bilang kalau di 2016 tuh proporsinya naik gitu ya dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan sinyal yang cukup baik gitu ya, bahwa ada laju peningkatan PAD-nya itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan in total. Berarti kan kurang lebih komposisi dari pemerintah pusatnya itu sedikit turun ya. Oh, tetapi di sini ternyata dapernya juga naik ya, 19,75% lebih banyak. Berarti pendapatan lain-lain mungkin yang turun ya. Oke, lalu antar daerah kita bandingkan juga Tangsel dan Tangerang di tahun 2016 itu seperti apa gitu ya. Di sini proporsi antara lokal lokal pendapatan asli daerah dengan dana pemerintah pusatnya itu Tangsel lebih mandiri ya bisa kita bilang dibandingkan Tangerang walaupun tipis. Nah, kenaikan pendapatan Tangsel lebih berkualitas karena ini ya bergantung ke PAD daripada daper. Di sini ukuran Tangsel lebih baik dibandingkan Tangerang. Vertikal antar akun, Tangsel pendapatannya sekian, dapernya sekian. Nah, pendapatan Tangsel bergantung pada PAD-nya sendiri ya. Karena kalau kita lihat PAD-nya 50% dari total pendapatannya. Ini mungkin relatif mandiri lah ya kalau dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain. Belanja. Nah, di sini ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Teman-teman ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan belanja langsung? Apa yang dimaksud dengan belanja tidak langsung? Kalian sudah dapat akpem kan ya? Sampai akpem 3 ya kalau tidak salah ya? Baru akun 3 berarti akun 3-nya diganti siap Bu. Sistem Oh gitu. Sistem informasi akuntansi pemerintah. Iya. Ya, ada yang masih ingat nggak apa itu belanja langsung, apa itu belanja tidak langsung? Kalau nggak tahu googling, coba googling apa itu belanja langsung. Kalau nggak salah Belanja sih, langsung. kalau belanja langsung itu udah ada peruntukannya ya Bu. Kalau belanja tidak langsung belum ada peruntukannya. Ya kalau seperti saya sih kayak gitu Bu. Atau Nah, itu kayak malah anggaran ya Bu. jadi kalau misalkan di awal di tahun sebelumnya RAPBD kan dia menyusun ya kira-kira program kerja kegiatannya tuh apa gitu ya. Nah, belanja langsung itu adalah belanja-belanja yang realisasinya sudah dianggarkan terlebih dahulu betul ya dalam program dan kegiatan tersebut. Nah, makanya ketika belanja langsung ini terrealisasi, kita bisa katakan bahwa program atau kegiatan dari pemerintah tersebut sudah dilakukan. Nah, ketika proporsi belanja langsung ini besar, berarti ini sinyal yang baik gitu ya. Berarti program dan kegiatannya itu sudah berjalan. Nah, itu salah satunya kenapa kita concern membandingkan besaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nah, kalau kalian mau lihat ya di sini. Oke. Nah, ini belanja tidak langsung itu mana ya? Nah, ini belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Di sini ada belanja pegawai yang paling besar ya. Belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dan tidak terduga. Kalau belanja langsung biasanya suatu program atau kegiatan itu dia ada 3 komponen ya.
belanja pegawai terkait dengan kegiatan tersebut ya. Ini bukan gaji dan upah, beda ya. Kalau ini dia terkait dengan program dan kegiatannya. Belanja barang dan jasa, nah di sini juga termasuk kalau misalkan ada rapat dan lain-lain itu masuk belanja barang juga ya. Dan belanja modal. Jadi di sini belanja modal juga menjadi salah satu ukuran yang kita anggap positif kalau proporsinya besar ya, karena dia impact-nya tuh langsung, misalkan membangun jembatan, infrastruktur biasanya gitu ya, gedung, bangunan. Jadi kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang baik gitu ketika proporsi belanja modal dan belanja langsung ini besar. Oke, selanjutnya. Sini belanja langsung masih besar ya, kualitasnya baik nih, 64% dibandingkan belanja tidak langsung. PAD untuk belanja, nah ini kita bandingkan besaran PAD terhadap total belanja itu dia membiayai 46% gitu ya. Kalau PAD untuk belanja langsung dia sebesar 72%. Ya, ini kurang lebih insight aja ya. Sangat berguna ketika ada komparasinya. Mungkin kalau angka-angka seperti ini kita jadi agak-agak relatif ya, tapi kalau misalkan kita bandingkan antar pemerintah daerah, lebih terlihat tuh ya, mana yang lebih baik. Perubahan FS ini kurang lebih sama, ini juga tren ya, mengetahui perubahan akun antar periode, kita lihat growth-nya seperti apa. Mungkin yang agak mirip-mirip saya cepetin aja ya. Nah, ini lebih mirip common size nih per komponen FS. Jadi kita bandingkan antar satu akun dengan misalkan belanja langsung dibandingkan ke total belanja itu berapa persen sih gitu ya. Belanja modal ke total belanja itu berapa persen sih. Nah, ini juga kita bisa menilai kira-kira concern utama dari pemerintah daerah itu di mana nih tahun ini gitu ya. Apakah di proyek belanja modal gitu ya, apakah dari program dan kegiatan yang mana saja, nah itu juga bisa lihat. Ini untuk mungkin dia berguna sebagai filter awal ya. Ya, kalau di sini kan masih belum terlalu jelas nih ya, ini maksudnya apa, tapi kurang lebih di awal, oh seperti ini. Nanti lebih detailnya kita bisa lihat lagi di CALK digunakan untuk apa saja. Nah, ini jelas analisis tren ya, dari tahun ke tahun kita lihat kecenderungannya, pergerakannya semakin naik. Apakah belanjanya kenaikannya itu sebanding nggak dengan pendapatannya gitu ya. Nah, nanti dilihat juga seperti apa. Oke, ini saya kecilin dulu. Nah, jadi di sini di analisis sumber daya dan penggunaannya kurang lebih kita ingin tahu kalau belanja itu asalnya dari mana sih gitu ya, mengetahui asal dana dan penggunaannya, mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebenarnya ini sudah di-cover juga tadi beberapa ya ketika kita melakukan analisis trend dan common size, mengetahui asal dana untuk mendapatkan aset, mengetahui asal dana untuk menutup defisit anggaran, dan mengetahui tujuan pemakaian surplus anggaran. Oke, di sini dari sisi pendapatan kita lihat proporsi dari masing-masing. Oh, ternyata kita tahu asal dana yang asal dana dari pemerintah daerah tersebut 50% dari PAD gitu ya. 31% dari Dapper dan 17%-nya dari lain-lain. Nah, lain-lain ini kita bisa telisik lagi lebih jauh di CLK itu berasal dari mana saja. Lalu belanjanya juga kita lihat komposisinya, defisit. Nah, defisit ini kemudian pembiayaan dan silpa tahun sebelumnya. Nah, ternyata asal dana untuk menutup defisit di DKI Jakarta itu tidak membuat utang baru ya, tapi dari silpa tahun sebelumnya. Gitu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh ya, langsung saja.
Oke, ini analisis ketaatan peraturan. Nah, ini biasanya sih dikerjakan oleh auditor nih ya. Kita audit kepatuhan BPK biasanya yang buat ya. Nah, dia akan melihat apakah satu pemerintah daerah itu sudah taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, di sini untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan APBD-nya ya. Hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli ya. Jadi kalau misalkan auditor itu dia sebelum disahkan menjadi auditor atau dilantik menjadi auditor, biasanya dia memenuhi dulu pendidikan dan pelatihan tertentu ya, diberikan skill. Kalaupun misalkan memang ada non auditor, biasanya dia ada supervisi ya dari ketua timnya. Jadi di sini karena nanti dia akan menjadi hakim gitu ya, membandingkan dengan ketentuan atau peraturan kira-kira fakta yang ada di lapangan itu apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Kriterianya apa? Kalau pemerintah daerah tentu ini ya pakai SAP. Yang akan memberi opini, nah di sini jadi kita akan menunjukkan kalau misalkan ada kesalahan, penyimpangan atau kelemahan. Parameternya apa? Nah, ini salah satu parameter terkait dengan asas anggaran ya. Mungkin kalian sudah juga dapat juga dulu di APEM atau di apa? Dulu saya dapat mata kuliah perbendaharaan ya. Nggak tahu deh kalau teman-teman sekarang seperti apa. Pendapatan dan belanja diatur oleh APBD ya. Jadi di sini ada assess pre-label, anggaran disahkan lebih dulu sebelum dilaksanakan. Jadi jangan ada pencairan di muka gitu ya. Kita menunggu sahnya anggaran dulu karena anggaran ini merupakan apa ya? Dasar pencairannya gitu ya. Kalau misalkan memang dia tidak tercantum di anggaran atau anggarannya belum disahkan, kita belum bisa melaksanakan. Universalitas, semua pengeluaran itu harus tercantum pada anggaran. Ya, asas spesialitas tidak boleh terjadi penggeseran anggaran. Nah, di sini dalam penganggaran, nah atas anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tujuan tertentu. Nah, kalau di anggaran itu biasanya ada beberapa pengeluaran yang di-earmark ya, yang atau dia dikasih tanda tagging gitu ya. Nah, dia harus dikeluarkan tuh, tidak boleh digeser. Misalkan kita ingin membuat kegiatan baru gitu ya, nanti dana tersebut kita ambil gitu ya, kegiatannya jadi tidak dikerjakan. Nah, itu tidak boleh ya, terutama untuk anggaran-anggaran yang di-earmark. Periodisitas laporan disusun berkala sesuai aturan. Oke, asas bruto tidak boleh offset. Ini di akuntansi biasa ya. Jadi kalau misalkan ada diskon atau apa gitu ya, potongan harga, Pak. Semua saja adalah betul ya. Jadi tidak ada realisasi lebih besar daripada penganggaran. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Jadi kalau terkait dengan realisasi, kita kalau melihat selama ini gitu ya, evaluasinya itu kalau lebih kecil juga kurang baik ya, kecuali dia dalam harus lihat ada dua kondisi ya. Satu kondisi adalah di mana jadi kan sekarang kita menyusun anggaran itu sudah performance based budgeting ya. Di awal itu kita tentukan dulu sasaran strategis utamanya. Kalau Pak Jokowi kan ada nawacita ya teman-teman ya. Nah, dari nawacita itu kira-kira diturunkan nawacita pertama itu turunnya ke kementerian yang mana gitu ya. Nanti nawacita kedua misalkan kementerian atau lembaga-lembaga negara lainnya gitu ya, kira-kira siapa yang menjalankan. Nah, untuk menjalankan tujuan besar itu nanti dia akan membuat program dan kegiatannya sampai ke level situ yang paling kecil. Nah, setiap program dan kegiatan itu tentu untuk melaksanakannya itu memerlukan resource ya, baik itu
pegawai maupun dana. Nah, jadi kalau anggaran itu sekarang sebenarnya ketika ada angka itu merupakan hasil akhir. Sebenarnya yang awalnya itu kan dari program kegiatan yang sudah disusun. Nah, makanya kalau misalkan realisasinya itu tidak sesuai dengan penganggaran, ini menjadi tanda tanya. Pertama ya pertanyaannya, apakah dengan ada sisa anggaran itu dicek tuh apakah semua tujuan atau semua program dan kegiatan yang dianggarkan itu sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah dilaksanakan dengan kualitas yang sudah ditetapkan, nah ini kan ada kualitas juga yang harus diambil ya. Kualitas yang sudah ditetapkan. Kalau misalkan semuanya sudah oke, berarti oke itu efisiensi. Tapi kalau misalkan kita lihat ternyata realisasi anggaran yang buruk itu karena tidak berjalannya beberapa program atau kegiatan itu, nah itu menjadi sesuatu yang tendensi buruk ya dalam anggaran. Makanya kalau performance based budgeting ya ketika proses penyusunan program kegiatannya sudah bagus gitu ya, lalu penentuan harganya atau penentuan biayanya juga sudah cermat, akurat. Nah, secara teori gitu ya, ketika kita melihat realisasi anggaran 50% nih. Nah, kita bisa menyatakan bahwa ternyata dengan begitu berarti program atau kegiatan pemerintah itu sudah berjalan 50%. Tapi kan di sini salah satu limitasi juga kemarin sudah dibahas ya, terkait analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah ternyata kita belum bergerak ke kualitas penganggarannya gitu ya. Kita baru ke ukuran-ukuran kuantitatifnya. Nah, makanya nanti kalau misalkan kalian mencermati, nanti kan kita latihan ya teman-teman nanti dengan kelompoknya memilih satu pemerintah daerah, dilihat tuh kalau misalkan ada realisasi yang kurang itu apakah dia masuknya kondisi yang mana? Apakah program kegiatannya sudah dikerjakan semua atau belum gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan auditor, kalian sebagai auditor lebih jauh lagi nih, apakah kualitas dari program kegiatannya juga sudah sesuai dengan yang dianggarkan. Kalau itu kan kadangkala dari ukuran laporan keuangan itu belum terlalu terlihat gitu ya. Nah, jadinya harus dilakukan misalkan inspeksi ke lapangan, stok opnam dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lalu kita bicara pagu anggaran adalah batas tertinggi ya, sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Itu untuk anggaran. Jadi kalau misalkan kenapa sih Bu kok kadang-kadang pemerintahan itu kok seperti harus menghabiskan anggaran. Nah, ini yang harus dipahami dulu ya. Tadi analoginya seperti itu karena kita sudah basisnya adalah performance based budgeting. Kalau misalkan keadaannya dia program kegiatan sudah selesai semua, sisa banyak, nah berarti yang menjadi masalah itu bukan soal anggarannya, tapi kualitas mereka dalam apa ya membuat perkiraan biayanya. Nah itu yang harus diperbaiki, gitu ya. Oke, ini analisis rasio. Nah ini contohnya aset lancar, utang lancar, likuiditas ya. Biasa kita gunakan angka-angka lancar, working capital. Lalu ini secara solvabilitas itu jangka panjang, liquid itu jangka pendek. Kita pengen lihat dia bayarnya kalau jangka pendek mampu nggak gitu ya. Kalau solvabilitas itu ketika jangka panjang nih, jadi sampai keadaannya, jadi kita hitungnya tuh total aset terhadap total utang gitu ya. Dia mampu bayar enggak gitu. Nah, di sini kita juga mengukur realisasi dari pendapatan dan PAD seperti apa. Ya, nah di sini lebih dari anggaran nih bagus ya kalau akun-akun pendapatan melebihi dari yang dianggarkan. Keunggulan rasio merupakan, bentar ya, saya kecilin. Nah,
enaknya bicara rasio ya seperti ini misalkan 4,34, 322. Kalau kita komparasi dengan pemerintah daerah yang lain itu gampang gitu. Kita bisa lihat misalkan kalian punya 5 pemerintah daerah ya di sini nih A, B, C, D, E. Dengan angka aja tuh kita udah langsung bisa lihat tuh oh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi di sini emang rasio itu memudahkan ya dalam melakukan analisis jadi lebih cepat. Rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari info yang disajikan. Oke, kalau bentuknya narasi memang panjang gitu ya, tapi kalau angka-angka langsung pakai angka-angka perbandingan lebih ringkas. Standarisasi unit pengukuran komponen, oke, lebih mudah memperbandingkan iya untuk komparasi. Nah, rasio-rasio ini juga bisa menjadi basis prediksi ya, seperti kita yang teman-teman lakukan di evaluasi tadi ya. Karena ada growth, jadi teman-teman bisa langsung buat prediksi di masa yang akan datang. Nah, tapi kelemahannya apa? Kadang-kadang tergantung analisnya. Jadi beberapa rasio itu bisa jadi kaidah pengukurannya beda-beda ya. Nah, kalian harus cermati juga. Ada yang menggunakan nominal langsung, ada yang menggunakan average ya. Biasanya kalau average itu kalau kalian mendapati ini ya di satu literatur kok dia pakai average sih Bu gitu ya. Angka-angkanya kok yang ini enggak langsung total aset. Nah, biasanya average itu sebuah pendekatan ketika misalkan opening balance sama ending balance-nya itu terlalu fluktuatif tuh ya, jauh. Jadi dia pakai rata-rata biasanya begitu. Tapi ada juga yang cukup menggunakan endingnya saja. Nah, ini harus ya walaupun mungkin relatif tipis, tapi ya kalau misalkan bisa jadi kaidah pengukuran beda tuh nanti kalau dikomparasi jadi nggak apple to apple juga. Belum ada standar rasio untuk menilai baik atau buruk aktivitas. Nah, kecuali dia diundangkan dengan peraturan pemerintah gitu ya, ada standarnya tertentu. Kalau untuk analisis laporan keuangan pemerintah daerah ya kita jadinya perbandingannya itu ya relatif saja gitu ya antar entitas itu. Kecuali ada beberapa hal nanti ya dijelaskan dia sudah ada batasnya gitu. Yang baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa. Nah, ini belum tentu dapat diperbandingkan karena teknik perhitungan. Oke, itu terkait dengan kaidah pengukuran juga ya. Validitas. Nah, jadi rasio ini seperti sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, dia kan memang basisnya pure dari laporan keuangan. Angka-angka laporan keuangan kita gunakan. Nah, laporan keuangan ini secara inherent dia memang ada kelemahan yang sudah kita jelaskan ya. Kelemahannya itu kemungkinan ada distorsi akuntansi ya dari standarnya kemungkinan ya atau dari estimasian yang salah. Basisnya mungkin masih menggunakan historical cost di situ ya. Jadi ada kelemahan-kelemahan yang secara inherent dari financial statement-nya sendiri. Oke, ini analisis utang, analisis aset, tadi kita lihat kira-kira dia liquid, illiquid, atau over liquid, ya kita bandingkan pertumbuhan asetnya juga, lalu pengelolaan persediaan aset tetap dan lainnya. Nah, kalau utang dan ekuitas, kita lihat dia solvable atau insolvable. Ini ulangan ya, analisis atas pengaruh kurs atas uang dengan mata uang asing. Nah, ini mungkin sensitivitas ya, masuknya yang B. Kalau misalkan ada pemerintah daerah yang meminjam dengan denominasi misalkan selain rupiah. Kita juga lihat analisis atas leverage seperti apa. Oke, ini saya skip, kurang lebih sama. Nah, ini analisis atas data pada LRA, varians atau selisih antara anggaran dan realisasi. Kalau misalkan ada selisih, kita nilai tadi ya, saya sudah sampaikan. Pengaruhnya apa sih? Apa sih penyebabnya dari selisih ini gitu ya? Yang mana? Apakah dia efisiensi atau apa gitu ya? Kita tentukan kewajarannya, cari penyebabnya, ya memang teman-teman nanti terbatas ya di laporan keuangan
pemerintah daerahnya ya. Jadi nanti misalkan dia jadinya kan di CALK-nya ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa browsing ya berita-berita terkait pemerintah daerah tersebut. Tapi kalau nanti sebagai auditor teman-teman di BPK gitu ya atau BPKP kalian punya power untuk meminta mereka menjelaskan gitu ya angka-angka yang terjadi perbedaan tersebut. Menguntungkan atau merugikan, komposisi pendapatan dan belanja seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini juga kurang lebih pengulangan ya, tadi sudah kita lakukan di sebelumnya. Seperti apa. Nah, ini varians atau selisihnya. Pendapatannya lebih dari, ya, belanjanya kurang dari. Nah, salah satu penyakit penganggaran ya ini tidak hanya berlaku di pemerintahan ya tapi juga di perusahaan pada umumnya. Kita biasanya melakukan budget slacking ya. Jadi budget slacking itu memang intensi dari pembuat anggaran. Jadi biasanya anggaran belanja itu agak dilebihkan sedikit gitu ya, anggaran pendapatan itu agak dikurangkan sedikit. Ya, jadi dia bikin gap lah sedikit di slacking gitu ya, biar nanti realisasinya itu kalau misalkan ada kelebihan belanja jadinya nggak terlalu terlihat besar gitu ya, tapi nanti kalau pendapatan kalau misalkan kurang dari target yang nggak terlalu jauh. Nah, itu ya salah satu hal yang harus kita cermati juga dalam melakukan analisis laporan keuangan yaitu tendensi untuk melakukan budget slacking tuh ya. Nah, itu bukan penyakit di pemerintahan saja gitu ya, dari korporasi juga memang cenderung seperti itu. Oke, ini komposisi pendapatannya oke ya, masih dominan di PAD di mana 40%-nya adalah dari pajak daerah. Oke. Nah, kita masuk ke rasio kemandirian ya. Nah, kemandirian ini ada rumusnya, kita mengukur kemampuan Pemda dalam mendanai aktivitasnya ya terhadap pembangunan daerah. Nah, di sini rumusnya adalah realisasi PAD-nya dibagi total pendapatan daerah. Kita ingin lihat ya, semakin kalau kemandirian nilainya semakin tinggi semakin baik. Berarti kurang lebih PAD-nya semakin dominan dalam pendapatan daerah begitu ya. Nah, di sini kita bandingkan Tangsel dan Tangerang. Nah, di sini yang ukurannya lebih baik Tangsel ya. Di atas 50% kita sudah masuk ke konsultatif. Partisipatif ya. Kalau yang di bawah 50% masih ke konsultatif. Jadi di sini rasio kemandirian itu mengcapture pola hubungan pusat dan daerah gitu ya. Ada 4 tingkatan, rendah sekali dan tinggi. Oke, kalau kalian lihat karena dia pola hubungan sebenarnya adalah komposisi antara komposisi antara biaya yang ketika membiayai belanja pemerintah daerah itu dia dominannya itu uang dari pemerintah daerahnya sendiri atau pemerintah pusat gitu ya. Nah, kalau instruktif ketika nilainya 0 sampai 25% berarti most likely ya dominannya adalah uang dari pemerintah pusat. Jadi dia untuk operasionalnya saja tuh tidak mampu untuk membayar ya. Oleh karena itu dibantu oleh pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat di sini sangat dominan ya, instruktif bentuknya. Nah, kalau konsultatif sudah mulai ada lah ya kenaikan dari pemerintah daerah, proporsinya lebih baik naik gitu, walaupun tidak lebih banyak daripada pemerintah pusat. Tetapi di sini sudah mulai berubah ya. Tadinya kan pemerintah pusat itu memberikan instruksi, kalau itu kan berarti direktif ya. Nah, kalau konsultatif sudah mulai nih berubah. Dia berinya tuh konsultatif saja ya, konsultasi. Nah, di atas 50% di sini mulai terjadi dominasi dari pemerintah daerahnya ya. Jadi bentuknya pola hubungannya itu adalah partisipatif saja.
Sudah tidak dari pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. Jadi nanti pemerintah pusat perannya tetap ya memberikan transfer, tapi bentuknya itu seperti partisipasi saja. Nah, yang terakhir kondisi delegatif gitu ya. Nah, di sini dianggap dia sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat itu sudah benar-benar mendelegasikan gitu ya. Nah, rasio kemandirian dengan rasio ketergantungan itu dia bertolak belakang. Jadi kalau di satu pemerintah daerah rasio kemandiriannya tinggi, pasti rasio ketergantungannya rendah. Gitu ya. Nah, ini terlihat dari rumusnya nih ya. Dia untuk yang ketergantungan adalah kalau tadi nilai PAD, sekarang nilai transfer ke daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Nah, di sini Tangerang tentu lebih bergantung ya. Tadi kan ukurannya juga sudah terlihat dari rasio kemandiriannya. Jadi nanti kalau kalian menghitung ternyata rasio kemandiriannya besar, rasio ketergantungannya juga besar, itu berarti mungkin salah perhitungan. Nanti dicek lagi ya. Karena kalau dari sisi formulanya nih pasti antara kemandirian dan ketergantungan itu bertolak belakang. Oke, itu satu. Rasio efektivitas. Kita lihat, nah ini, ya digunakan untuk mengukur kemampuan Pemda dalam merealisasikan sinya hilang PAD dari target anggarannya ya. Nah, di sini kita lihat nih rumusnya. Realisasi dibagi target anggaran berdasarkan potensi real daerah. Nah, realisasinya sekian, anggarannya sekian. Nah, ini 112. Ini tangsel ya berarti ya. Nah, ini kriterianya. Kalau di atas 100% kita bilangnya efektif. Kalau pas 100% efektif berimbang, tapi kalau di bawah 100% kita katakan tidak efektif. Oke ya. Efektif itu pasti kita lihat sesuai dengan penganggaran atau tidak. Nah, ini rasio efisiensi. Nah, digunakan untuk mengukur efisiensi Pemda dalam perolehan PAD ya. Jadi gini, misalkan PAD itu local tax gitu ya. Nah, dalam memperoleh local tax itu kan bisa jadi ada biaya-biaya terkait pemungutan ya, entah itu untuk administratif atau misalkan untuk keperluan lainnya, atau misalkan ada sosialisasi, atau misalkan ada program-program seperti kalau dulu pemerintah Dirjen Pajak tuh bikin kayak Dropbox gitu-gitu dan lain sebagainya ya. Atau sekarang kan kolek pajak daerah itu kalian bisa ke mall gitu kan ya, lebih dekat tempat perolehannya. Nah, di sini untuk memungut PAD itu kita cek biaya perolehannya itu berapa. Jangan sampai gitu ya, biaya perolehannya itu ternyata lebih dominan daripada jumlah pendapatannya. Nah, ini kan lucu ya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata kan cukup besar juga nih ya di Tangsel ya. PAD-nya 1,3 triliun. Nah, biaya perolehannya 821 miliar. Nah, di sini kita lihat kalau masuknya ke sini ya. Kalau di bawah 80% kita anggap efisien. Kalau di bawah 60% sangat efisien. Kalau sudah di atas 90% sampai 100, di sini kita anggap sudah kurang efisien. Oke. Rasio keserasian, nah di sini digunakan untuk mengukur keserasian realisasi belanja. Jadi kita lihat
prioritas alokasi dana belanja ya. Kita bandingkan rasio antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Di sini ketika rasionya rendah ya, karena lihat rumusnya adalah belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsungnya. Jadi kalau misalkan rasionya rendah, berarti kan belanja tidak langsungnya lebih kecil ya. Berarti menunjukkan anggarannya semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program atau kegiatan Pemda. Semakin kecil rasio, semakin baik ya. Namun harus dipahami bahwa sampai saat ini belum ada pedoman tentang besarnya rasio belanja. Nah, ini ya, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi penyediaan sarana untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Oke, cuma nanti angkanya semakin kecil semakin baik. Artinya makin besar belanja langsungnya dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Rasio pertumbuhan di sini menunjukkan pertumbuhan suatu pos account antar periode, ini lebih ke tren sih ya. Kita bandingkan growth-nya, nah seperti apa. Oke, ini DSCR ya, DSCR. Nah, ini menunjukkan kemampuan daerah untuk melunasi pinjaman ya. Nah, di sini ada kalian kalau mau browsing ada ya PMK-nya kalau tidak salah terkait dengan DSCR ini. Jadi dia ada ukurannya adalah minimal 2,5. Artinya Pemda itu artinya Pemda itu masih dianggap punya dana idle sebesar 1,5 kali ya. Kan satu kalinya nanti dia untuk melunasi pinjaman, nah space-nya ada 1,5. Jadi ukurannya minimal adalah 2,5. Di sini dihitung pendapatan asli daerah bagi hasil pajak DAU dikurangi dengan belanja wajib. Nah nanti baru dapat totalnya ini ya. Nah, ini totalnya. Nah, dikurangi dengan belanja wajib ya, PAD, BD, dan DAU dikurangi dengan belanja wajib, maka totalnya segini, kita bagi dengan total kewajiban. Nah, nanti coba lihat di masternya ya, kalau pengen tahu asalnya. Nah, di sini DSCR-nya ada 67, ini bagus ya, berarti Tangsel kuat nih, bisa memenuhi kewajibannya ya 60 kali daripada kewajibannya. Oke, kita lanjut. Ruang fiskal, fiscal space, mungkin fiscal gap, fiscal space kalian pernah dengar di mata kuliah makroekonomi ya mungkin dulu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi di sini digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran Pemda untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam posisi keuangannya atau fiscal solvency. Jadi posisi keuangan itu kalau di sini fiscal space itu mungkin mirip dengan free cash flow ya. Dana yang tersedia itu ada ruang untuk digunakan untuk pekerjaan lainnya. Bagaimana mengukurnya? Nah, di sini pendapatan daerah total dikurangi pendapatan yang di-earmark. Nah, ini kan pendapatan yang sudah di-tagging itu ya, dia sudah ada tujuannya. Jadi misalkan ada dana transfer dari pemerintah pusat, dia sudah ada ketentuannya untuk pengeluaran apa misalkan ya. Nah, ini kita kurangi dulu nih. Lalu dikurangi dengan belanja mengikat. Nah, belanja mengikat di sini terdiri dari belanja pegawai dan belanja bunga. Nah, untuk pendapatan yang di-earmark terdiri dari DAK, pendapatan hibah, dana darurat, dan dana otsus. Nah, biasanya pendapatan hibah juga ini sudah bisa jadi bentuknya kan barang atau apa gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita gunakan lagi.
Nah, nanti selisihnya adalah fiscal space. Di sini fiscal space-nya, ruang fiskalnya adalah 1,1 triliun, cukup besar ya. Jadi pemerintah daerah Pemda Tangsel di sini Kota Tangsel ya, dia cukup leluasa nih, punya ruang fiskal yang besar. Oke, rasio lainnya. Oke, ini kita lihat tax rasio ya, kita bandingkan antara pajak daerah dengan pendapatan daerah. Kira-kira kita ingin lihat kontribusi antara pajak daerah terhadap total pendapatan daerah itu seperti apa gitu ya. Lalu tax per kapita. Nah, ketika kita mengkomparasi satu wilayah dengan wilayah lain, bisa jadi secara nominal itu dia besar gitu ya, sama-sama besar, atau misalkan satu daerah itu misalkan ada daerah A dan B gitu ya, nilainya jauh lebih kecil yang A nominalnya, enggak sih, beda sedikit gitu ya, tetapi ternyata setelah kita bagi dengan jumlah penduduk, kontribusi per kepala atau per kapitanya itu jauh lebih besar yang A. Nah, jadi secara sisi nominal mungkin dia lebih kecil, tetapi karena memang size dari daerahnya yang kecil gitu ya, jadi bisa dipahami ketika kita melakukan komparasi. Jauh lebih valid kalau kita menggunakan anggaran tax per kapita gitu ya. Jadi kita lihat kira-kira kontribusi dari per kepala itu berapa sih. Rasio silpa kita lihat juga. Nah, silpa di sini adalah selisih lebih ya dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada 1 tahun anggaran. Nah, menunjukkan dana anggaran yang tak terserap atau tertunda penggunaannya. Nah, mudah-mudahan teman-teman lebih connect ya maksudnya ya, setelah saya tadi jelaskan bagaimana proses penganggaran, itu dia kan memang basisnya performance budget ya. Jadi kalau misalkan ada dana tidak terrealisasi, berarti dipertanyakan gitu, apakah kemungkinan itu implikasi ada program kerja yang tidak dilaksanakan. Di sini silpanya sebesar 17% dari total belanja ya. Nah, nanti mungkin bisa dilihat ini efek efisiensi atau bukan. Rasio surplus atau defisit terhadap pendapatan daerah, nah kita bandingkan silpa dengan pendapatan total ya. Nah, ini sebesar 19-18%. Oke, rasio primary balance kita pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dikurangi dengan belanja bunga. Nanti kita lihat berapa. Nah, ini adalah rasio-rasio antar belanja. Ya, perbandingan aja ya. Nanti kan kita bisa komparasi. Sebentar. Salah. Nah, ini ya. Jadi jumlah kita bandingkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja, misalkan ya, rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja. Pokoknya kita bandingkan nih common size berarti ya, kita banding-bandingkan, kita komparasi dengan perintah daerah yang lain kalau misalkan kita ingin menarik kesimpulannya. Oke, nah mungkin itu saja bagaimana kita melakukan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah ya. Nah, saya minta untuk minggu depan teman-teman kan untuk tugas kelompok yang analisis laporan keuangan perusahaannya itu dikumpulkan nanti ya setelah UAS berakhir ya. Jadi kalau misalkan tidak ada perubahan sekitar UASnya tidak bergeser, kurang lebih tanggal 13 Februari lah ya dikumpulkannya, jadi setelah UAS selesai. Nah, untuk tugas minggu ini, teman-teman, ada berapa kelompok di sini? Kalau nggak salah 6 kayaknya, Bu. 6 ya. 6 ya. Nah,
Saya minta teman-teman analisis ya, coba lakukan praktik tadi dari menggunakan ukuran-ukuran yang sudah dijelaskan. 6 pemerintah daerah. Tapi saya maunya tiap kelompok itu membahas pemerintah daerah per area. Jadi beda-beda lokasi ya. Kita bagi tuh. Sumatera 1, Kalimantan 1. Nanti boleh pilih ya, Pemprov aja lah yang agak besar ya. Berarti nanti yang ambil di daerah Sumatera 1, di daerah Kalimantan 1, Sulawesi 1, Papua 1, Jawa 1, dan Kepulauan Bali dan sekitarnya ya, Sumba-Sumbawa, NTT itu ya 1. Nanti coba kerjakan, kita komparasi besok ya angka-angka yang teman-teman dapatkan. Apakah antar daerah itu kemampuan keuangan dari antar pemerintah daerahnya itu rata atau tidak, nanti bisa kita lihat minggu depan ya. Jadi mungkin minggu depan karena materi sudah saya selesaikan ya. Jadi minggu depan kita mungkin review kalau misalkan ada yang masih ditanyakan sebelum UAS. Kita bahas juga beberapa soal kuis yang kemarin dikuiskan, lalu mungkin ini presentasi juga teman-teman ya. Kita lihat komparasi antar daerah seperti apa. Itu aja dari saya. Ada yang mau bertanya sebelum kelasnya saya tutup? Dengan izin Bu, Ya. untuk laporan keuangan Pemda yang dianalisis itu untuk tahun yang kapan ya Bu? Yang tersedia aja lah, berarti 2021 belum ada ya malah ya, 2020 kali ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti kalian barengan aja janjiannya, kalau mau 2019 berarti 2019 semua, mau 2021 2021 semua. Yang penting saya mintanya laporan keuangannya yang tahunan ya, bukan yang semesteran atau quarter gitu ya. Jadi karena per area, nah bisa jadi ya nanti kalian lihat deh ya, ada pemerintah daerah itu yang datanya tersedia, ada yang tidak. Jadi kalian punya pilihan tuh ya, gunakan saja yang datanya tersedia. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau terkait laporan keuangannya Pemkab kayak gitu sih terintegrasi atau enggak ya Bu? Contoh kayak di bursa saham kan terintegrasi di BI ada. Nah kalau ini laporan keuangan Pemkab berarti di masing-masing website Pemkab gitu Bu. Iya, biasanya. Tapi memang ya itu, nggak semuanya lengkap. Jadi nanti kalian lihat deh ya. Atau boleh janjian nih, kalau misalkan Pemprov tidak tersedia, misalkan dapatnya Pemkab atau Pemkot boleh juga ya. Tapi yang penting nanti untuk komparasi kita gunakan yang satu level gitu ya. Oh jadi nanti yang ini ya Bu, yang provinsi aja ya Bu. Yang provinsi aja. Atau kalau mau Pemkab Pemkot aja ya sebenarnya ya, yang lebih ini ya, yang lebih langsung ke program kegiatan ya. Ya deh, Pemkab atau Pemkot aja nanti kita bandingkan. Ya, mungkin itu aja. Ya, Ambil ini ya Bu, ambil 6 Pemkab. ya 6-nya per area ya. Jadi kita ingin lihat secara nasional itu kondisi keuangannya seperti apa. Jadi mana aja Bu di Sumatera, Jawa, terus Enggak, Kalimantan. satu kelompok satu aja. Jadi Ya satu. satu Tapi kelompok ininya tadi bagiannya mana aja Bu? per pulau aja, Oh pulau. per pulau. Pulau kan ada 5, satu lagi yang di bawah tuh yang kepulauan ada Bali, Sumba, Sumbawa, NTT itu jadi 1. Nanti kalian bisa pilih. Ya, ya Bu, baik Bu. Oke, ada lagi? Cukup? Ya udah ya. Terima kasih untuk kehadiran di hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Selamat siang. Kasih, Bu. Sehat selalu, Bu.